Kasus kali ini datang dari Indonesia. Seorang pria parubaya mewafatkan anak tetangganya yang masih berumur 5 tahun karena sang ayah memutar musik terlalu keras. Peristiwa ini terjadi di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Oke, latar belakang dari pelaku ini. Pelaku ini bernama Jamie Tambanua, berusia 42 tahun. Sehari-hari Jamie bekerja serabutan. Sementara korban bernama Manda Pobela alias Ecik, yang pada saat itu masih berusia 5 tahun. Dan sang ayah bernama Miran Pobela, berusia 39 tahun. Oke, jadi gini ceritanya. Minggu 12 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 sore hari, Manda ini meminta uang kepada sang ayah untuk beli jajan di warung dekat rumahnya. Kemudian, sang ayah pun memberikan uang sebesar Rp1.000 untuk anaknya membeli makanan ringan atau snack. Jarak antara rumah Manda dengan warung itu hanya beberapa meter saja. Jika Manda ingin membeli jajan di warung tersebut, Manda pun harus melewati rumah pelaku. Bahkan, Manda ini sudah terbiasa pergi ke warung untuk membeli jajan ataupun disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu. Namun, setelah 1 jam, Manda ini kok nggak pulang-pulang ke rumah. Padahal nih, sebelumnya, Manda ini selalu pulang cepat. Ayahnya pun kemudian menyusul anaknya ke warung. Tapi Manda ini tidak ada di tempat. Awalnya sang ayah berpikir mungkin anakku main sama teman-temannya. Ayahnya pun mencari ke kompleks perumahan mereka. Tapi setelah ditanya-tanya, kok Manda ini tetap nggak ketemu karena merasa khawatir. Dan jam pun sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ayahnya Manda ini memiliki firasat bahwa telah terjadi sesuatu kepada anaknya. Berita menghilangnya Manda pun segera disebar ke warga setempat dan warga pun ikut membantu mencari Manda. Salah satu dari warga setempat memposting di media sosial Facebook atas kejadian hilangnya Manda, berharap mungkin ada yang tahu keberadaan Manda. Namun tidak ada juga tanda-tanda soal di mana keberadaan Manda. Ayah Manda ini kemudian melaporkan kejadian ini ke Sang Adi. Perlu kalian ketahui, Sang Adi adalah penyebutan untuk kepala desa di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, dan langsung diteruskan ke Babinsa. Setelah keesokan harinya, Senin 13 Februari 2023, polisi pun mulai melakukan pencarian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian mencurigai tetangga mereka, yakni Jamie Tambanua, yang tinggal hanya berjarak 5 langkah dari rumah korban. Menurut saksi, korban ini sempat dipanggil oleh pelaku pada malam hilangnya korban. Petunjuk pertama yang akhirnya mengarah ke rumah Jamie. Akhirnya, polisi pun mendatangi rumah Jamie dan mencoba memanggil Jamie. Namun, rumah Jamie ini kelihatan sangat sepi, seperti tidak ada penghuni. Dengan terpaksa, polisi kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan petunjuk soal Manda yang menghilang. Dan ternyata, di dalam rumah Jamie ini, polisi menemukan barang bukti, bekas bungkus snack yang dibeli oleh korban pada malam dirinya menghilang. Dan setelah diperiksa di rumahnya, terdapat bercak merah di tempat tidur terduga pelaku. Kecurigaan pun semakin menguat jika Jamie telah menculik Manda. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi yakin pelaku telah membawa korban pergi. Akhirnya, rumahnya pun dipasangi garis polisi. Sementara berita menghilangnya Manda kembali disebarkan di media sosial dengan keterangan bahwa Jamie lah yang telah menculik dan membawa korban pergi. Polisi meminta bantuan masyarakat untuk segera melapor jika mungkin melihat atau memiliki informasi soal korban maupun pelaku. Karena saking cepatnya tersebar berita hilangnya Manda di sosial media, tak butuh waktu lama bagi polisi berhasil menemukan petunjuk soal keberadaan tersangka, di mana ada masyarakat yang melapor pada polisi. Dia mengatakan ada seseorang yang diduga pelaku pewafatan yang sedang viral di Facebook sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang berjarak sekitar 69 km dari rumah korban. Kemudian Polsek Kota Mobagu bekerja sama dengan Polsek Dondo yang berada di daerah Kabupaten Toli-Toli. Mereka pun langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut. Satu orang terduga yang wajahnya sesuai dengan ciri yang dicari. 15 Februari 2023, jam 8 pagi. Jamie ini akhirnya ditangkap pihak kepolisian di wilayah hukum Toli-Toli. Dan saat ditangkap, Jamie ini sedang bersama seorang wanita yang katanya adalah pacarnya. Saat itu juga,
Jamie mengaku bersalah dan mengaku bahwa dia telah menculik dan gituin paksa lalu mewafatkan korban dengan cara hingga korban kehabisan nafas. Dalam sebuah rekaman saat melakukan penangkapan, Jamie ini menunjukkan ekspresi wajah tanpa penyesalan. Bahkan, pelaku menantang dan meminta supaya dirinya dihukum wafat. Hingga akhirnya video penangkapan pelaku viral di media sosial. Setelah itu pelaku dijemput oleh tim Resmob Polres Kota Mobagu. Dalam pengakuannya bahwa setelah korban sudah tidak bernyawa, dia begituin jasad korban. Lalu dia memasukkan korban ke dalam sebuah karung. Lalu dia membuang jasad korban di bawah jembatan yang berada di Sungai Desa Ponompian, Kecamatan Domaga, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Kemudian saat malam hari, di hari yang sama, setelah membuang jasad korban, pelaku ini langsung melarikan diri ke Toli-Toli. Tanggal 15 Februari 2023, polisi yang dibantu oleh warga melakukan penyisiran pencarian terhadap jasad korban, yang menurut pelaku dibuang di bawah jembatan. Tapi setelah dilakukan pencarian, tidak ada tanda-tanda dari korban. Polisi pun memperluas pencarian puluhan kilometer dari tempat Jamie membuang korban. Tetapi korban belum juga ditemukan. Polisi pun kembali melakukan interogasi kepada pelaku. Sampai keesokan harinya, 16 Februari 2023, sekitar jam 1 siang, tim SAR dan TNI berhasil menemukan jasad korban di dalam hutan. Tetapi bukan berada di jalur sungai seperti yang dikatakan oleh pelaku. Kondisi jasad korban benar-benar sangat menyedihkan, di mana kaki kirinya sudah tidak ada. Bagian perutnya penuh dengan lebam dan ada bekas ikan di leher. Awalnya polisi menduga pelaku ini memutilasi kaki kiri korban dan dibuang entah kemana. Akan tetapi Kapolres Kota Mobagu mengatakan hasil pemeriksaan terhadap pelaku Jamie Tambanua menerangkan bahwa dia tidak memotong atau mutilasi kaki kiri korban. Dugaan sementara kemungkinan kaki kiri korban sudah dimakan hewan dikarenakan jasad tersebut dibuang di perkebunan lepas dan banyak binatang liar. Kapolres juga menjelaskan kaki sebelah kirinya hanya tersisa tulang paha, sementara daging kaki sudah tidak ada. Meskipun tidak ada indikasi pelaku memutilasi kaki kiri korban, tapi kepolisian masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti hilangnya kaki kiri korban. Motif dari pelaku mewafatkan anak tetangganya sendiri adalah karena ia merasa kesal terhadap ayah korban yang sering memutar musik terlalu keras. Jadi pelaku ini melampiaskan ke anaknya. Akan tetapi diketahui pelaku dan ayah korban tidak pernah cekcok akan masalah tersebut. Pelaku Jamie tidak pernah menegur atau berbicara dengan ayah korban soal kekesalan itu. Ternyata pelaku ini menyimpan rasa kekesalan pada ayah korban. Bahkan Jamie sering datang ke rumahnya untuk ngobrol atau sekedar duduk santai sambil minum kopi bersama. Namun siapa sangka Jamie ternyata telah memiliki niat bejat untuk melampiaskan kekesalannya pada Manda. Dari keterangan pemilik warung, Manda ini tidak hanya satu kali membeli makanan ringan, namun beberapa kali dengan jumlah uang yang berbeda, dari harga 1.000, 5.000 hingga 12.000. Padahal sebelumnya korban biasanya hanya dikasih uang 1.000-an oleh ayahnya untuk membeli snack, sehingga diduga pelaku ini merayu korban dengan memberikan uang lebih kepada korban. Selain mengaku motifnya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengaku bahwa dia merasa sakit hati karena tidak ada orang yang peduli terhadapnya. Sampai-sampai sudah 2 hari pelaku ini tidak makan, dan ia sempat berpikir untuk bunuh diri, namun dihalangi oleh pacarnya. Jadi, kemungkinan pelaku ini bakal dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 340 KUHP tentang pewafatan berencana dan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau paling berat hukuman wafat. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita berdoa buat korban dan semoga keluarga yang ditinggali diberi ketabahan. Jadi sebenarnya kasus-kasus Indonesia itu sangatlah kejam-kejam. Ini kasus yang sudah terungkap, apalagi yang belum terungkap. Thanks for watching.